Terus hari ini informasi terkini semua akan tersaji, satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat ya pemirsa. Karena tentunya hari ini Hasanah hadir kembali untuk menemani pemirsa tentunya dalam program yang sangat luar biasa ya. Apalagi kalau bukan program beranda nih pemirsa. Di sini nih tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu yang telah kita hadirkan bersama kita di studio pada hari ini. Nah, kalau kita berbicara nih tentang pemuda berprestasi di Sumatera Utara, tentunya di Sumatera Utara tersendiri sangat banyak ya pemirsa. Salah satunya yang telah kita hadirkan bersama kita di sini yaitu Firman Maulana, seorang duta kosmetik aman Sumatera Utara tahun 2022. Untuk itu langsung aja nih ya kita berbincang dengan Firman. Halo. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini lebih akrabnya dipanggil apa nih? Firman kah atau Maulana kah? Firman Kak. Firman sih ya. biasanya. Kesibukannya sekarang ngapain aja nih Firman? Kalau sekarang tuh kuliah Kak. Saya kuliah di Universitas Sumatera Utara. Itu jurusan farmasi Kak. Jadi sekarang itu udah semester 5. Dan kesibukan terbaru saya adalah karena berhubung terpilih jadi duta kosmetik aman untuk BPOM di Medan. Dan ya tugasnya itu banyak sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke kampus dan lingkungan masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Tentunya Firman dinobatkan sebagai duta kosmetik aman Sumatera Utara tidak mudah nih. Tentunya sangat banyak ya tantangan dan juga tahapan yang dilalui. Untuk itu pemirsa kita juga pengen tahu nih bagaimana ya tahap proses awal nih seleksi sehingga Firman dinobatkan sebagai duta kosmetik aman Sumatera Utara. Untuk itu untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget nih hubungin kita di 061 4146 353. Hasanah ulangin kembali di 061 4146 353. Pemirsa yang di rumah boleh tanya apa aja ya seputar tema kita hari ini yang sangat luar biasa yaitu cerdas memilih yang terbaik tentunya. Nah Firman, kembali lagi nih, awal mula tertarik untuk ikut duta kosmetik aman Sumatera Utara apa sih? Apa karena nih Firman sendiri termotivasi oleh orang tua, sebenarnya orang tua itu aktif gitu, atau gimana nih? Atau beda sendiri gitu? Beda sendiri. Mungkin pemirsa yang ada di rumah bertanya-tanya ya, untuk kita langsung aja nih. Kalau dari Firman mungkin ini agak beda sendiri gitu ya Kak. Kan Firman tuh kuliah tuh di jurusan farmasi gitu kan. Oh, di farmasi? Iya, farmasi. Orang tua? Orang tua Firman di pertanian. Pertanian. Justru Berbanding terbalik ya. sama-sama ngobatin gitu kan. Cuman orang tua di bagian tanaman, Firman ke manusianya gitu. Oke, mantap banget. Jadi untuk kuliah farmasi itu apa ya Kak, bisa dibilang praktikumnya aja bisa dibilang hampir 5 gitu kan dalam seminggu. Jadi letih juga gitu kan. Jadi kayak Firman cari kegiatan di luar yang bisa untuk dapat kegiatan, dapat prestasi, tapi sekaligus menghindar dari praktikum juga sih sebenarnya Kak. Oh, aduh ketahuan sama dosennya nih nanti. Kayak gitu. Terus kalau tahapan-tahapannya kemarin itu lumayan banyak sih, ada administrasi, kemudian ada berkas, kemudian dari syarat-syaratnya juga ada untuk motivation letter, kemudian data diri, kemudian prestasi-prestasi apa aja yang udah pernah didapat gitu kan Kak. Kemudian ada untuk membuat surat izin dari kampus, kemudian ya itu untuk menampilkan untuk merepresentasikan diri itu bagaimana, itu juga dijadikan sebagai syarat seperti itu Kak. Oke. Kamu ada bawa campaign sendiri nggak sih untuk pemilihan duta kosmetik ini? Kalau untuk kegiatan ini nggak ada Kak, gitu. Jadi itu kemarin tahapan yang pertama Kak. Setelah lolos dari tahap yang pertama itu jadi finalis. Nah, Oke, itu sebelum nih kamu ke tahapan selanjutnya, itu kan kamu tadi bilang tahap administrasi. Iya. Nah, pemberkasan ini kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan? Mungkin pemirsa yang di rumah bisa mempersiapkan nih dari sekarang untuk pemilihan tahun depan. Yang tahun depan ya. Kalau
untuk berkas-berkasnya seperti identitas diri ya Kak, seperti kartu tanda mahasiswa ataupun KTP. Kemudian ya itu yang paling penting itu surat izin dari kampus ataupun sekolahnya kayak gitu. Karena barang siapa yang nanti jadi finalis gitu kan Kak, seperti kami yang 30 orang itu nanti dari BPOM juga bakalan kunjungan ke sekolah-sekolah ataupun universitasnya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kalau misal nih kamu terpilih seperti ini, emang tujuannya dari Duta Kosmetik ini apa sih? Apakah kamu mensosialisasikan atau ada hal lain selain itu? Dia lebih ke edukasi sih Kak, karena kan ternyata Firman juga setelah dari terpilih gitu kan Kak, udah ngelakuin beberapa sosialisasi gitu kan ke sekolah, ke universitas, dan ternyata apa ya, banyak yang nggak ngaku kalau dia itu kalau dia itu udah ngakuin ataupun gunain kosmetik. Karena kalau denger kosmetik gitu kan identik dengan make up ataupun lipstick. Padahal laki-laki juga membutuhkan yang namanya untuk grooming ya. Bahkan setiap manusia yang baru lahir di dunia aja setelah lahir kemudian setelah dia selesai nangis kan pasti dimandikan. Setelah dimandikan, disabunin, disampoin biar wangi gitu kan. Nah, jadi contoh-contoh dari kosmetik itu juga sabun, sampo, minyak rambut. Jadi dengan kata lain tadi dari baru lahir aja kita tuh sebenarnya semua manusia tuh udah gunain kosmetik kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini bagaimana nih cara kamu mensosialisasikan ya program-program yang sudah kamu buat nih? Kamu kan tentunya sebelum menjadi pemenang kamu sudah membawakan proyek tersendiri ya, yang akan kamu sosialisasikan tentunya kepada para generasi di Sumatera Utara. Apalagi tadi kamu bilang bahwasanya Duta Kosmetik ini kalau orang yang awam gitu ya, pasti memikirnya ini kan cowok, kenapa yang jadi duta tuh cowok gitu ya. Duta Kosmetik kan identik dengan perempuan seperti itu ya. Ini gimana nih cara kamu membuat? Kalau dari awal ya sempat bingung juga, sempat ragu gitu kan, karena untuk di awal itu banyak yang pandangan itu agak negatif gitu pas Firman datang ke sekolah ataupun universitas mereka gitu kan. Cuman setelah mereka tahu tentang kosmetik itu, mereka paham tentang contoh-contohnya, pengertiannya, terus kegunaannya, justru malah audiensnya yang tertarik gitu Kak. Jadi banyak bertanya, kemudian kalau kasusnya seperti ini cara menanganinya seperti apa kayak gitu Kak. Karena kan nggak semua produk itu memberikan efek yang bagus. Ada juga kosmetik ataupun produk-produk yang memang ilegal dan berbahaya, dan itu sering mengandung merkuri ataupun hidrokinon Kak, kayak gitu. Jadi kan itu biasanya kan kalau kita ya, bagaimana sih caranya nih untuk pemula yang baru terjun di dunia kosmetik ya, pengen tahu lebih dalam bagaimana sih membedakan produk ini bermerkuri atau enggak gitu. Gimana sih tips dari Firman tersebut? Dari Firman ya. Kalau yang udah diajarin ya Kak, dari pihak BPOM itu sebenarnya ada dia namanya ceklik. Boleh Kak ikut ceklik gini? Okay. Jadi ini juga nggak mesti harus kosmetik aja, dia boleh makanan, obat, minuman gitu kan. Jadi kita bisa ceklik, itu dia singkatan dari cek kemasan, kemudian cek label, kemudian cek izin edar, dan cek kedaluarsanya. Kenapa yang keempat ini penting? Karena dari memperhatikan 4 hal ini kita dapat memilih ataupun menggunakan produk-produk yang memang aman untuk kita. Terus ada alasannya juga sih Kak, kenapa cek kemasan gitu kan, cek label dan teman-temannya gitu. Cek kemasan itu artinya kita harus melihat nih. Iya, kemasannya gitu kan. Ada label ininya enggak gitu ya, halal atau enggaknya. Iya, gitu juga ya. bisa. Dan biasanya itu kita kan nggak mungkin nih Kak gunain produk yang kemasannya itu rusak ataupun robek gitu kan, bener ya. Barang aja kita kalau bisa ganti ulang gitu ya. Kemudian untuk label ini kita bisa lihat dia dari PT siapa, tim produksinya ada di mana, terus ada juga komposisinya, ingredientsnya gitu kan Kak. Terus ada cara menggunakannya bagaimana kayak gitu. Jadi di sini dari kita memperhatikan labelnya, kita juga tahu ini produk dari si ini gitu. Terus cara menggunakannya ini, komposisinya juga ini gitu. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan komposisinya, bisa terhindar nih dari yang bahan-bahan berbahaya yang tadi Firman bilang seperti merkuri dan hidrokinon. Kemudian untuk izin edar ini dari BPOM sih Kak, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan itu dia ada kode sendiri sih Kak, untuk makanan berbeda, obat berbeda, minuman berbeda. Dan kalau untuk kosmetik ini dia biasanya disingkat ada NA kemudian 11 digit dari tim produksinya gitu. Oh, itu untuk cara mengetahuinya ya? Iya. Kemudian yang terakhir kedaluarsa, tentunya loh. Kan nggak mungkin juga kita gunain produk ataupun kosmetik yang udah masa amannya itu udah lewat, kayak gitu Kak.
Jadi kita untuk menghindari hal seperti itu kita Iya. harus lebih sedini mungkin harus Iya. mengetahui bagaimana cara Iya. menghindarinya tentunya ya. Terus kalau kamu sendiri nih menjadi duta kosmetik tahun 2022 ya, tentunya program yang sudah dilakukan kemana saja nih? Kalau Firman itu udah keliling di Sumatera Utara, tapi Wow, luar Firman kan biasa ya. dari ini ya Kak, dari Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, jadi sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat yang terdekat dulu seperti SMA Negeri 1 Pantai Cermin, kemudian ada SMP Negeri 1 Pantai Cermin. Kemudian kemarin yang ada di Medan itu Firman udah ke Politeknik Kesehatan Medan gitu Kak. Ini para pemenangnya ini hanya kamu sendiri kah atau Ada dinobatkan 3 Kak, Ada tiga. Ada juga, ada terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3. Oke, berarti kamu didampingi dengan mereka untuk mensosialisasikan Kalau program. sosialisasi itu kami tugasnya Beda-beda. penilaiannya harus sendiri-sendiri gitu. Oh, berarti tanggung jawabnya harus lebih ya? Iya Kak. Wah, kakak Karena Keres. tugas sosialisasi itu nanti hasilnya itu bakalan dibawa ke nasional gitu. Ini ada ajang nasional ya berarti? Iya berarti. Ini juga Firman juga di Oh, sini nih heeh. juga sebagai salah satu tugas untuk mendukung yang nasional. Kalau bimbingan nasionalnya itu udah Kak kemarin di bulan Juli ya kalau nggak salah. Kemudian itu 2 hari itu di Bekasi. Kemudian kami pulang itu langsung dikasih tugas untuk sosialisasi sebanyak-banyaknya seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih ya pemirsa ya. Tentunya sangat banyak nih program yang sudah dilakukan oleh Firman tentunya. Dan kita juga penasaran nih kan tentunya banyak prestasi sebelum menjadi duta kosmetik Aman tahun 2022. Tentunya Firman juga meraih sangat banyak prestasi ini tentunya. Dan untuk itu pemirsa jangan kemana-mana ya. Kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Ya pemirsa, tentunya terima kasih Anda masih menyaksikan program Beranda ya. Salah satu program yang sangat luar biasa yang dapat memotivasi pemirsa nih yang di rumah untuk lebih giat bekerja dan belajar lagi sehingga bisa sukses nih di usia muda seperti Firman ya. Salah satu ikon ya terbaik di Kota Medan tentunya. Dan untuk itu pemirsa, untuk yang pengen tanya-tanya seputar tema kita pada hari ini, cerdas memilih yang terbaik, boleh banget nih tanya kita di telepon interaktif di 061 4146 353. Hasan ulangin kembali di 061 4146 353. Pemirsa boleh tanya apa aja ya seputar tema kita pada hari ini dan tentunya membahas tentang Duta Kosmetik Aman Sumatera Utara tahun 2022 nih. Mumpung ada Firman Maulana nih di sini yang sudah kita hadirkan, jadi pemirsa boleh tanya apa aja nanti bakal dijawab langsung. Untuk itu nih kita juga pengen lihat nih seputar kegiatan ataupun tugas-tugas yang diemban selama menjabat menjadi Duta Kosmetik Aman tahun 2022. Berikut liputannya pemirsa. Nah, kalau ini sendiri, ini pas lagi ngapain ini? Kalau yang Firman. pertama tadi tuh Kak tentang ini ya, Indonesian Youth Icon itu tuh tingkat nasional dan kebetulan itu Sumatera Utara jadi ini Kak, jadi tuan rumah. Wow, luar biasa Kemudian sekali. yang kedua tadi tuh Firman jadi duta wisata Kabupaten Serdang Bedagai. Itu namanya Teruna Utama, jadi Ini? Teruna Utama. Ini bagian dari Indonesian Icon juga, Indonesian Youth Icon. Kalau Kemudian ini ini yang kemarin Kak, yang barusan. baru saja ya Iya, terpilih Duta Duta Kosmetik. Aman. Wow, diserahkan Iya. langsung ya oleh dari pihak Iya. BPOM-nya. Oleh Pak Martin. Kemarin karantinanya di mana nih? Apa Di Firman? hotel lupa Firman. Oke, sangat banyak ya pesertanya. Ada berapa Iya. tuh kira-kira? Untuk finalis itu dia ada 30 Kak. Wah, ini dinobatkan secara Ini, langsung ya, malam iya. penobatan. Ini Wow, malam keren, luar penobatan biasa yang sekali. duta wisata. Di situ tentunya nervous ya, deg-degan ya. Kira-kira aku menang nggak? Pastinya kayak Jujur gitu ya. nggak nyangka sih kalau itu Kak. Wah, luar biasa sekali. Nah, tentunya tadi kita baru saksikan secara bersama-sama ya pemirsa kegiatan yang telah dilakukan oleh Firman. Untuk itu kita pengen ulik lebih dalam lagi nih. Kira-kira dia nervous nggak sih di malam penobatan? Untuk itu dijawab langsung nih. Waktu malam penobatan nih kira-kira ada nggak ya firasat aku bakalan menang gitu? Atau malah sebaliknya? Aduh Justru gitu. karena udah ngelihat apa ya, udah ngelihat peserta yang lain gitu justru nggak mikir menang apa enggak, udah langsung kayak yang ya udahlah kalau bisa nggak lakukan yang terbaik lakukan aja. Menang atau enggak itu udah Urusan urusan belakang. belakangan. Itu udah pasrah. Jadi apa sih tips bagi kamu sendiri nih untuk bisa Iya. mencegah nih bahwasanya di malam penobatan yang tentunya ditonton oleh ramai orang Iya. tapi kamu masih bisa pede ya, tampil Iya. percaya diri gitu. Kamu bisa melakukan yang terbaik sehingga dinobatkan sebagai Duta Kosmetik Aman Sumatera Utara loh. Itu apa tipsnya nih? Kalau dari Firman apa ya, bisa dibilang
sedari awal gitu kan, dari tahap awal sampai grand final itu usahakan jujur dan tetap jadi diri sendiri gitu kan. Jujur dalam artian dalam hal berkas, kemudian apa ya, keperluan-keperluan pribadi yang memang jadi persyaratan itu diisi dengan sejujur-jujurnya, karena contoh kecil aja itu biasanya materai itu masih banyak yang gunain materai tipu-tipu gitu Kak. Gitu. Kemudian yang kedua tadi kan jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu dalam artian apa ya? Dalam setiap berjumpa dengan finalis yang lainnya gitu kan, jangan berpikir aku harus jadi yang terbaik gitu, aku harus yang jadi juara gitu. Kalau Firman justru nggak mikir ke sana, karena nikmatin aja prosesnya gitu kan. Karena ada yang bilang kalau kita menikmati prosesnya, hasilnya juga nanti bakalan cemerlang, seperti itu Kak. Wah, dapat kutipan quotes nih kita nih pemirsa. Ikutin aja harusnya Nikmatin prosesnya. Nanti insya Allah kedepannya kita dapat prestasi yang cemerlang. Wah, luar biasa. Ini motivasi juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Walaupun di zaman sekarang mungkin aduh kok kayak gini ya hasil yang aku kerjakan gitu ya, kecewa gitu. Padahal kalau kita terus ya tekun berusaha, pasti nanti hasilnya adalah cemerlang. Seperti kata Firman nih pemirsa pada hari ini. Kemudian tadi kan kita sempat terjeda ya, prestasi yang kamu raih sebelum menjadi duta kosmetik apa aja sih? Kakak jamin nih, kayaknya sangat banyak nih Firman ya. Tentunya tadi juga kakak baca sempat itu dapat prestasi beasiswa ya dari salah satu perusahaan. Itu gimana tuh? Tapi sebelum ke sana Firman mau cerita dulu sedikit ya. Boleh banget nih, boleh banget kita siap dengerin. Jadi dulu tuh apa ya? Bisa dibilang Firman itu mulainya itu sedikit terlambat dari teman-teman yang lain, karena Firman dulu tuh introvert parah Kak. Introvert parah. Karena tapi bisa menyandang duta kosmetik aman Sumatera Utara loh pemirsa. Iya. Jadi dulu tuh untuk tampil di depan aja itu kaki tuh gemeteran gitu kan. Karena takut dan apa ya, nggak percaya diri itu kebangetan gitu. Jadi setelah SMP itu jumpa memang guru-guru yang luar biasa sih guru-guru. Jadi mereka tuh kayak yang saranin Firman ikutin ini, lomba ini. Jadi awalnya tuh dari yang terpaksa gitu kan. Dari yang terpaksa terakhirnya jadi terbentuk dan terbiasa seperti itu Kak. Jadi setelah dari yang awalnya itu disaranin gitu kan, terakhirnya Firman mikir gini, iya juga gitu ya. Jadi kayak kenapa gitu kan, ada juga ngelihat orang-orang yang kok bisa ya mereka dengan santainya, dengan enaknya bisa berdiri di depan, ngomong gak ada belibetnya gitu kan. Jadi tertarik. Itu sih alasan pertamanya tertarik dan ingin apa ya, ada rasa ingin keluar dari zona nyaman juga gitu kan, yang biasanya diem gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau ditanya sekarang sisi introvertnya ada atau enggak, pasti ada gitu kan, nggak bisa hilang mutlak. Cuman sekarang tuh lebih bisa di apa ya, lebih bisa dikontrol gitu lah Kak, lebih bisa di Firman alihkan gitu. Dan dari situ itu tadi nyoba-nyoba lomba, kemudian ada dapat beasiswa juga dari salah satu perusahaan di Sumatera Utara, kemudian dari PT perusahaan juga ada di Serdang Bedagai, kemudian Firman ada ngikutin yang tadi ada Duta Wisata, kemudian Indonesian Youth Icon, kemudian Firman juga pernah nyoba-nyoba nyoba model gitu dan alhamdulillah juara 1 Kak pas pertama kali nyoba, dan itu kaget sih sebenarnya. Kok bisa justru bertanya kok bisa aku yang menang gitu kan. Tapi terakhirnya setelah ini ya, setelah tahu dari teman-teman yang lain gitu kan, mereka punya pendapat sendiri tentang Firman gitu kan. Dan ini juga Kak yang alasan Firman suka ngikutin kegiatan. Jadi kita tuh bisa bertukar pikiran dengan orang-orang lain. Terus kan setiap orang tuh punya apa ya, punya kisah, punya rintangan sendiri. Nah jadi dari cara mereka untuk melewati itu bisa Firman tiru juga. Mana tahu nanti di suatu saat Firman menghadapi hal yang sama kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang udah berapa kali nyoba lomba ya. Sebenarnya ada yang kalah gitu kan Kak. Ada jatuh bangunnya juga tentunya ya. Gitu kan. Ada yang sampai berturut-turut bahkan kalah. Gagal terus. Iya, ada yang berturut gagal, kemudian ada yang berturut-turut menang terus gitu. Jadi kayak yang untuk teman-teman semua juga gitu kan, jangan pernah lelah mencoba, karena setiap proses yang seperti bilang tadi itu hasilnya itu bakalan ada. Jadi nikmati juga prosesnya, karena dengan menikmati proses kita nggak bakalan pernah menyesal ataupun ngerasa putus asa dalam mengikuti sebuah kegiatan
Seperti itu, Kak. Wah, luar biasa sekali nih. Dan ini ada yang paling menarik juga nih pemirsa, tentunya ya. Firman mendapatkan kisah inspiratif ya di acara Apkasi tahun 2019. Iya, Nah, kita pengen tahu nih, kisah inspiratif apa nih sehingga kamu bisa dinobatkan menjadi pemenang? Ya, itu awalnya juga dipaksa sini, Kak. Jadi kemarin itu untuk Apkasi Expo 2019 itu Firman ditunjuk menjadi guide-nya untuk yang dari Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, tugas kami itu untuk mencari investor gitu, Kak. Jadi kami juga nampilin potensi-potensi wisata yang ada dari daerah. Kemudian kunjungan-kunjungan juga ke stan-stan yang lain dari kabupaten lain. Dan itu Firman kurang tahu juga sih penilaian seperti apa gitu kan, Kak. Cuman pas di hari terakhir itu memang banyak banget gitu kan yang datang ke stan, dan itu dari pagi sampai sore asli kami itu untuk duta wisatanya asli menjelaskan terus, kewalahan bisa dibilang, karena banyak banget yang datang dan penasaran dengan wisata-wisata yang ada di Sumatera Utara gitu, terkhusus di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan alhamdulillah waktu pengumuman tim kami itu jadi juara 1 inspiratif, seperti itu, Kak. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga masih penasaran ya, kira-kira Apkasi ini apa? Jadi Apkasi itu adalah kepanjangan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan ini diadakan setiap tahunnya ya oleh pihak kementerian tentunya untuk sebagai ajang nih menginspirasi kabupaten-kabupaten untuk terus berinovasi untuk menampilkan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan menampilkan duta wisata ya, untuk menjelaskan seputar dari pariwisata, bahkan juga ekonomi kreatif ya, produk UMKM hasil dari produksi daerah itu sendiri. Luar biasa nih pemirsa, sudah ganteng ya, pinter. Pokoknya luar biasa nih, idaman banget nih mungkin bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya, kita masih buka ya telepon interaktif di 061 4141353 ya, di 061 4141353. Dan tentunya pemirsa, kalau Firman bisa nih menjadi duta kosmetik aman Sumatera Utara tahun 2022 ya, tentunya dengan background yang awalnya introvert ya menjadi extrovert. Dan untuk itu pemirsa yang di rumah juga pasti bisa, seperti lagu berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan tentunya program Beranda ya, salah satu program sangat luar biasa yang dapat menginspirasi pemirsa untuk berkarya lebih baik lagi tentunya. Dan di sini kita masih ditemani sama Firman Maulana, seorang duta kosmetik aman Sumatera Utara tahun 2022. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya masih kita persilahkan ya, telepon kita di telepon interaktif di 061 4146353. Pemirsa boleh tanya apa aja seputar tema kita yang sangat luar biasa, cerdas memilih yang terbaik. Nah, ini katanya tadi Bang Noe pengen tanya nih Firman, boleh nggak kira-kira Firman? Boleh. Boleh ya. Oke, langsung saja nih Bang Noe. Mungkin buat Bang Firman ya, kita kira-kira kalau mau milih tips untuk kosmetik itu kira-kira yang bagus itu yang gimana gitu untuk laki-laki, untuk laki-laki seperti kita ini. Soalnya kan biasanya beda ya, kosmetik untuk perempuan dan juga untuk laki-laki tentunya. Nah, Firman sebagai duta kosmetik nih pasti bisa kasih kita informasi nih mengenai tipsnya gimana. Oke, jadi kalau bagaimana cara untuk memilih gitu kan, tips yang aman untuk memilih kosmetik yang aman, balik lagi ke tadi yang cek klik. Nah, cek klik, cek kemasan, cek label, tetap yang itu juga, cek izin edar dan cek kedaluarsa. Namun untuk lebih spesifiknya gitu kan Kak, kan setiap orang itu sebenarnya beda-beda gitu, untuk pH kulitnya, terus sensitifnya, jadi kita harus konsultasi juga ke dokter kulit. Kemudian sekarang juga udah bisa konsultasi secara online gitu kan, nggak perlu datang ke klinik ataupun ke tempat dokter karena lumayan juga sih biaya gitu kan Kak. Jadi kita bisa konsultasi online, itu ada beberapa aplikasi juga yang bisa di-download dan kita gunakan untuk konsultasi. Jadi untuk yang cowok-cowok juga misalnya malu kalau misalnya datang langsung gitu kan, bisa gunain biasanya aplikasi kan kalau itu. cowok tuh tingkat apa ya, kurang pede kalau nanya kosmetik ya. Iya benar. Nah jadi bisa dari konsultasi online tadi, kemudian nanti dikasih tahu tuh untuk kadar-kadar, kemudian pH ataupun produk-produk apa yang cocok untuk mereka, seperti itu Kak. Oke, kita ulang sekali lagi boleh ya Firman ya. Cek klik itu Cek tadi klik, apa? cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ya, jangan lupa lagi nih ketika memilih kosmetik bagaimana sih tipsnya. Jadi harus cek klik ya tadi ya. Oke, itu luar biasa nih Firman udah kasih kita informasi mengenai bagaimana tips untuk
pemula bisa dibilang ya, bagaimana untuk membedakan nih cara kosmetik yang aman untuk kita gitu ya. Dan untuk prestasinya kan sangat banyak nih tentunya, tadi udah dijelaskan ya, ada dapat beasiswa, kemudian juga ada mengikuti berbagai kompetisi ya di ajang perdutaan ya, dunia perdutaan khususnya ya, ada duta wisata tadi, ada duta kosmetik juga dan lain sebagainya. Ini tentunya ada tantangan kan, apalagi kamu seorang mahasiswa ya, kamu ada seorang mahasiswa, bagaimana sih manajemen waktu kamu bagi-baginya, apakah kamu pernah bermasalah nih dengan dosen atau gimana gitu, kita pengen tahu. Kalau bermasalah pernah pasti Pernah. ya. Cuman, Sudah saya duga. pernah, cuman itu dulu waktu SMA gitu kan, karena memang ada pelajaran-pelajaran yang gurunya itu kan killer gitu ya. Jadi kayak apa ya, untuk dapetin izin itu agak susah. Gitu ya. Tapi kalau dari kitanya itu emang niatnya kuat gitu kan, dan kita datangi gurunya terus untuk supaya dapat izin gitu kan, supaya tetap bisa ikut lomba. Ya mau nggak mau kita pasti bakalan diizinin nantinya gitu. Kemudian kalau tantangan yang lain itu biasanya Firman ngikutin kegiatan-kegiatan ataupun dari organisasi itu Kak, biasanya di hari libur gitu. Karena kan kuliah juga sampai hari Jumat, Sabtu Minggunya itu di situ Firman manfaatin kalau misalnya mau ikutin lomba ataupun ada kegiatan-kegiatan organisasi baik dari kampus ataupun dari daerah juga seperti itu Kak. Karena tentunya kamu juga sangat banyak ya, apalagi semenjak dinobatkan sebagai pemenang Duta Kosmetik Aman Sumatera Utara tahun 2020 oleh BPOM. Dan tentunya di sini kamu tadi udah menjelaskan nih bagaimana cara kamu manage waktu kamu ya. Itu juga sebagai inspirasi juga nih untuk pemirsa yang di rumah untuk lebih produktif lagi ya. Menjadi seorang mahasiswa tentunya kita bisa lebih berkarya sebenarnya. Jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu ya. Kuliah pulang gitu ya. Jadi harus lebih produktif lagi, seperti Firman, akademik dapat gitu ya, dan akademiknya juga dapat. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang tantangan ya, tentunya kamu ke depannya ini apakah, ini kan hanya jabatannya 1 tahun ya, 1 tahun. ke depannya pengen nyoba apa lagi nih, Firman? Untuk saat ini mau fokus dulu sih Kak, cuman nggak menutup kemungkinan di tahun depan bakalan ngikutin kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan-kegiatan lainnya, tentunya harus terus berproduktif ya. Oke, ini luar biasa sekali inspirasi bagi kita di rumah ya pemirsa untuk lebih berkarya nih. Masih muda, kita manfaatkan waktu untuk berprestasi karena ini menunjang karir kita ke depannya. Dan tentunya nih Firman sendiri ini kan tadi bagus ya public speakingnya. Ini tipsnya apa sih? Mungkin bagi pemirsa yang di rumah juga masih malu-malu mungkin ya, juga masih gagu-gagu gitu ya. Ini gimana nih tips dari Firman supaya ini loh tips ampuhnya supaya bagus public speaking gitu. Boleh nih kasih pemirsa yang di rumah. Jujur Firman juga masih belajar sih Kak sampai Masih sekarang. grogi gitu ya. Masih grogi, setiap mau tampil tuh pasti Tapi di awal nggak kelihatan grogi ini juga. hari ini. Berarti jago nutupnya. Oke, nah, kasih dong tips hari ini nih supaya Tips hari tampil ini ya. pede di TVRI ya kepada pemirsa yang ada di rumah. Firman tuh ada metode yang Firman buat, itu ada metode nekat sama halu. Jadi Halu? nekat ya halu. Jadi kalau misalnya orang itu kan kalau latihan di depan cermin itu kan Kak, Hamin 3 ataupun seminggu sebelum kegiatan itu udah mulai tampil di depan cermin gitu kan. Nah kalau Firman enggak. Latihan terus ya kan. Kalau Firman itu tim halu mungkin. Jadi kayak yang paham dulu materinya apa gitu kan, Firman udah kuasai materinya, kemudian udah hafal. Jadi nanti kalau misalnya kita ngomong bahan kita juga kita lebihkan. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak terduga gitu kan, jadi kita bisa tetap jawab. Kemudian setelah yang halu tadi itu terlewati gitu kan Kak, Firman pikirkan juga nanti ini ngomongnya seperti apa gitu kan, gesturnya nanti seperti gitu apa. Ya, ini bakal seperti ini gitu ya. Nah baru nanti latihan di depan cerminnya itu Hamin 1 jam atau sebelum tampil. Berarti nih sebelum tampil tadi Udah. melakukan metodenya Iya. ya. Luar biasa loh. Jadi pemirsa di rumah juga harus seperti Firman nih, atau juga pemirsa yang di rumah punya metode lain. Iya. Karena kita sendiri yang tahu bagaimana mengatasi supaya tidak grogi ya, tidak nervous. Jadi untuk itu kita harus lebih aktif lagi ya mengikuti, karena tentunya itu jam terbang nggak sih, benar Iya, ya? benar. Latihan juga sih, Kak. Semakin sering Latihan. kita tampil, semakin sering kita berbicara di depan umum, tentunya itu akan menambah nih supaya kita lebih percaya diri. Nah, kalau cerita tentang pengalaman yang paling berkesan nih di sejarah prestasi yang kamu lalui ini kira-kira pengalaman yang paling di mana sih yang paling berkesan? Yang pertama Kak, dulu tuh lomba pertama Firman itu ada namanya Duta Sanitasi. Itu di tahun 2016, itu juga dari guru di SMP.
Jadi itu dia bukan seperti pageant biasanya. Jadi dia itu 2 jalur, ada jalur poster sama karya ilmiah. Jadi Firman itu yang jalur karya ilmiah. Cuman kemarin itu cuman sampai di top 10. Cuman apa ya, itu karena pertama kali Firman ngikutin lomba gitu kan. Sepulang dari sana tuh semangat Firman tuh bertambah gitu Kak. Jadi kayak yang dapat teman-teman yang inspiratif juga, yang aktif gitu kan, yang ambis gitu kan Kak. Jadi ternyata di luaran sana gitu kan masih banyak lagi yang apa ya, aktifnya itu nggak ketulungan gitu kan. Firman pikir diri Firman itu udah aktif gitu kan. Ternyata ada yang lebih lagi, ada yang lebih lagi. Sampai nggak tidur mungkin ya untuk terus berprestasi. Iya gitu. benar, seperti itu Kak. Kemudian ada lagi nggak kira-kira? Kemudian kemarin sih Kak, yang waktu Duta Kosmetik Aman ini. Jadi kemarin itu kan untuk bimbingannya yang di provinsi itu cuma 2 hari. Dan hari pertama itu dia full yang namanya materi. Jadi nggak sempat untuk ngobrol sama teman-teman yang lain. Palingan cuma yang depan, belakang, sama yang samping gitu Kak. Ya. Jadi kemudian untuk yang hari kedua, dia kan 2 hari aja Kak. Yang hari kedua itu dia dari pagi sampai siang itu juga materi, full materi. Kemudian siang ke sorenya sampai penutupan itu ada speech contest. Itu kita dites public speaking kita dites, kemudian dites kalau nanti terjun langsung untuk penyuluhan seperti apa gitu. Dan itu dia ada nomor antriannya Kak, 1 sampai 30 gitu kan. Jadi ada momen deg-degan bersama gitu sama teman-teman yang lain karena kita bakal dipanggil nih gitu ya kan. Karena dia satu orang masuk ke satu ruangan. Jadi yang tahu di ruangan itu cuma peserta dan panitia. Seperti itu. Oh, berarti dia tersembunyi gitu Itu ya. Jadi kayak apa ya? Enggak secret gitulah dia Kak, rahasia gitu. Jadi Di interview ya? Iya, seperti itu juga. Jadi untuk yang satu masuk, kemudian 29-nya sisa di luar gitu kan. Disitulah kami kayak yang kenalan, kemudian cerita, terus ditambah lagi tuh Firman nomor terakhir Kak. Dari berapa peserta? Dari 30. 30. Iya, Firman. Kamu di situ pasti kondisinya udah lemes nggak sih? Udah temennya udah pada ini sempet ya kan? kayak gitu sih Kak. Jadi bahkan itu ada hampir 3 kali kalau nggak salah Firman bolak-balik ke kamar Mandi. kecil ya gitu. Karena untuk ngilangin deg-degannya tadi, karena Firman kan terakhir tuh otomatis paling lama ngerasain deg-degan yang tadi Kak. Itu sih momen yang sampai sekarang itu masih teringat sih gitu Kak. Oke, kita tahan sebentar nih. Tentunya kita masih mengulas lagi ya pengalaman yang paling berkesan nih dari Firman Maulana tentunya. Apalagi dia mengikuti kontes sebagai Duta Kosmetik Aman Sumatera Utara tahun 2022. Dan untuk itu pemirsa, kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi di program Beranda ya. Di sini tempat ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu yang tiap minggunya kita ganti-ganti, yang tentunya akan menginspirasi pemirsa untuk berkarya lebih baik lagi. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya masih boleh ya hubungin kita di 061 41 46 353. Hasan ulangin kembali di 061 41 46 353. Karena tentunya di sini sangat menarik ya pemirsa. Kita tadi sudah bahas ya sebelumnya mengenai apa itu Duta Kosmetik, dan bahkan tadi kita juga sempat diajarin bagaimana nih tips untuk memilih kosmetik yang aman tentunya. Sesuai topik kita ya, cerdas memilih yang terbaik ya, cerdas untuk memilih kosmetik yang terbaik untuk diri kita. Karena tentunya kita di sini adalah untuk merawat diri ya, bukan untuk mencelakai ya. Jadi inilah gunanya Firman ya, kita hadirkan di sini untuk memberikan kita informasi ya pemirsa mengenai bagaimana sih tips cara memilih kosmetik yang aman ya untuk merawat kulit lebih baik lagi. Apalagi Firman sebagai generasi muda ya yang harus bisa menggaungkan, mensosialisasikan itu kepada teman-teman sebaya ya. Mumpung masih muda, kita harus cegah di usia dini tentunya ya Firman ya. Nah kalau kita tadi sudah bahas nih Firman mengenai prestasi-prestasi kamu yang paling berkesan ya. Tentunya di balik prestasi yang berkesan itu kamu memiliki dukanya ya. Mungkin tidak semua perlombaan kamu mendapat juara atau lain sebagainya. Ini boleh diceritakan kepada kita. Jadi ini sebagai inspirasi juga nih bagi kita bahwasanya sukses itu banyak loh tantangannya. Jadi kita jangan pernah menyerah nih pemirsa. Ketika kita sudah mengalami kegagalan di satu kompetisi, biasanya ada yang nyerah, nggak mau coba lagi. Justru dengan kita mencoba lagi itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita menjadi sukses ya. Seperti yang sudah dibilang oleh Firman tadi, nikmatin saja prosesnya, maka kita raih prestasi yang gemilang nantinya gitu. Boleh nih diceritakan apa aja nih sebelum mendapat predikat Duta Kosmetik. Ini kan juara 1 ya? Juara 2 Kak. Juara 2-nya ya. Nah, sebelumnya kamu dapat apa lagi nih? Atau pernah gagal terus? Ini pemecah rekornya gitu atau gimana? Ada yang gagal. Ada beberapa sih Kak yang gagal gitu kan. Bahkan itu kayak yang
apa ya, prepare-nya itu yang udah jauh-jauh Jauh hari malah kalah gitu ya. Terus kayak yang apa ya, tempatnya juga jauh gitu kan, perlu effort juga untuk datangnya. Terus apa ya, ada juga sih kegiatan-kegiatan yang teman-temannya itu nggak bisa dideketin semua gitu Kak. Jadi Pelit ada mereka gitu ya. ada yang pelit, terus kayak yang dulu sih itu yang untuk pertama-tama. Jadi kan Firman tuh apa ya, banyak belum taunya gitu kan. Jadi Firman kepo-kepo gitu. Firman suka nanya gitu orangnya kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi tantangan juga gitu kan, kayak kita nggak tahu, itu jadi pelajaran juga sih sama Firman, kayak kalau misalnya kita mau ngikutin suatu kegiatan, berarti kita harus lihat juga latar belakang kegiatannya ini seperti apa gitu kan, yang dicari seperti apa kriterianya, kemudian hal-hal apa aja yang bakalan dilakukan kayak gitu. Jadi kemarin itu ya kalau ditanya pernah nangis nggak sih kalau ngikuti lomba gitu kan? Selalu nangis seperti itu. Selalu nangis kayaknya gitu kan, bahkan menang juga nangis gitu kan. Iya, Iya. terharu bahagia sebenarnya ya. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih Kak. Jadi sangat banyak ya Banyak. challenge diri sendiri. Dan informasi juga nih kepada pemirsa. Jadi jangan pernah merasa menyerah ya Iya. sebelum kita meraih apa yang kita impikan gitu. Seperti Firman nih, sebelumnya kan tidak pernah terbayangkan ya Nggak untuk pernah. menjadi pemenang duta kosmetik Iya, nggak Aman pernah sama Sumatera sekali. Utara gitu ya. Tapi bisa sampai terpilih menjadi sekarang. Tentunya ini ada nggak sih teman-teman bilang menghujat gitu, kok jadi duta kosmetik sih, itu kan identik sama perempuan gitu, ada sempat dibully sebenarnya. Ini kan tantangan juga bagi Iya. kamu ya. Itu gimana? Kalau Nanggepinnya gitu. sampai yang separah itu nggak ada Nggak sih ya? ya. Tapi kalau dibilang si paling kosmetik lah, si paling paling kosmetik. glowing itu kemarin di kampus sempat Firman dapetin sih. Tapi maksud mereka di belakang itu ternyata positif gitu kan. Bahkan acara hari ini juga gitu kan, mereka tonton gitu juga. Wah, luar biasa. Boleh disapa nih pemirsa yang ada di rumah, teman-teman Firman ya yang sedang menonton gitu. Say hello dulu. Halo teman-teman. Luar biasa nih ya, sangat masih muda ya, udah menginspirasi ya. Sangat excited nih untuk pemirsa yang ada di rumah, tentunya ini menjadi ajang memotivasi untuk bisa lebih berkarya, lebih baik lagi tentunya. Dan Firman sendiri nih di kampus kan masih tetap menjalani kuliah ya. Iya. Ada nggak sih sempat nabrak waktunya ini? Kemarin untuk kegiatan ini nabrak Kak. Justru kegiatan yang Duta Kosmetik Aman ini Firman lagi ujian praktikum. Jadi kemarin itu Firman udah izin sama pihak dari panitia BPOM dan diizinin gitu kan untuk ngikutin ujian. Ternyata pas hari H gitu kan, pihak kampus sendiri yang bilang, ya udah nggak apa-apa, ikutin aja dulu kegiatannya, nanti kamu jadi ikutan ujian susulan gitu. Dan ya alhamdulillah gitu kan Kak, yang awalnya sempat susah gitu kan untuk apa ya, untuk dapetin izin untuk ngikutin kegiatannya. Terakhirnya dosennya langsung gitu kan yang ya udah kamu izin sama pihak administrasi di kampus, terus surat izinnya keluar untuk ikutin ujian susulan. Wah, luar Gitu. biasa sekali. Jadi sebenarnya ketika kita mendapat tantangan, sebenarnya itu punya solusinya Iya. ya. Setiap Jadi jangan masalah pernah, ada ada solusinya. solusinya ya. Jadi tergantung bagaimana nih cara kita menyikapinya. Untuk itu nih sebelum closing kita pengen denger dong, apa sih pesan yang pengen Firman sampaikan ya kepada generasi millennials yang ada di Sumatera Utara supaya lebih giat lagi nih untuk menggapai cita-cita tentunya seperti Firman gitu. Ya. Jadi untuk seluruh generasi muda gitu ya, teman-teman yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, mungkin udah sering dengar ya dengan stigma cantik dan ganteng itu relatif putih gitu. Padahal standar cantik dan ganteng itu berubah-ubah setiap saat, bahkan setiap orang juga memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi Firman mau ngingetin, seperti apapun warna kulit tubuh kita, ukuran apa yang kita gunakan, seperti apa bentuk tubuh kita, bahkan seperti apa gaya rambut kita, selama kita dapat mensyukurinya, maka kita termasuk di antara cantik dan ganteng tadi. Jadi untuk itu, teruslah tersenyum dan tunjukkan dirimu. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong pemirsa. Luar biasa sekali nih. Jadi sebagai inspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah, ikuti terus nih kegiatan positif ya. Karena kita tidak tahu bertemu dengan siapa, mengikuti kegiatan yang mana yang dapat mengangkat derajat kita ya. Untuk lebih berkarya, lebih baik lagi ya. Mengangkat derajat keluarga bahkan ya, kita tidak tahu. Jadi ikutin saja semampu kita. Untuk itu terima kasih nih Firman sudah Terima kasih, Kak. sharing bersama kita di sini ya. Mengenai cerdas memilih kosmetik yang aman ya, sehingga kita bisa terhindar nih dari yang tidak diinginkan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan ya program Beranda setiap Rabu tentunya bersama saya di sini dan juga narasumber yang sangat luar biasa. Dan sampai bertemu di acara Beranda selanjutnya. Dadah.